Shalom adik-adik yang ada di rumah. Sekali lagi kamu mau sapa nih. Shalom. Oke, baik. Puji Tuhan, adik-adik, hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah online. Gak semua orang boleh bisa beribadah hari ini. Ya. Dan mungkin adik-adik semua yang di rumah ada yang sudah mulai terbiasa ibadah di rumah. Gak apa-apa adik-adik. Kita memang harus bisa selalu beribadah di mana aja. Kita bisa memuji Tuhan di mana aja, di rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun kita harus bisa selalu memuji Tuhan. Setuju? Oke, hari ini sebelum mulai ibadah kita dilayani oleh kakak-kakak yang dari GKPS Cilitan. Di sebelah kanan kakak ada Kak Juni. Say hello Kak Juni. Sebelah kiri ada Kak Angel. Dan di sana ada kakak yang pintar banget main musik, Kak Stevi. Dan ada Kak Ila di sini untuk memimpin pujian hari ini. Baik, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah hari ini, kakak mau sapa-sapa dong, gitu ya. Masa udah lama ketemu, udah lama gak dengar suara adik-adik. Tapi hari ini meskipun cuma virtual, kakak mau tetap sapa adik-adik yang ada di rumah. Kakak mau dengarkan dan rasakan sukacitanya yang ada di rumah. Tapi nanti ada gerakannya. Ketika kakak tanya, "Shalom adik-adik, apa kabarnya?" Adik-adik jawab dengan penuh sukacita dan bilang, "Sukacita selalu karena Tuhan mengasihiku." Nah, di sini Kak Juni dan Kak Angel bantu ya. Oke? Kakak mau mulai sekarang. Kakak mau sapa adik-adik yang ada di GKPS Cilitan dan Cipayung. Kakak mau sapa, "Shalom adik-adik yang ada di GKPS Cilitan dan Cipayung. Apa kabarnya?" Sukacita selalu. Kurang semangat nih. Kurang semangat. Kakak mau sapa lagi sekali lagi. Kakak mau sapa adik-adik yang ada di GKPS Cilitan dan Cipayung. Shalom adik-adik GKPS Cilitan dan Cipayung. Apa kabarnya? Sukacita selalu karena Tuhan mengasihiku. Oke, sekarang aku mau sapa yang ada di Cibubur dan Lubangbuaya. Apa kabar adik-adik yang ada di Cibubur dan Lubangbuaya? Sukacita selalu karena Tuhan mengasihiku. Oke, puji Tuhan. Kakak yakin semua adik-adik yang ada di rumah tetap dalam sukacita, dalam rasa syukur yang luar biasa karena Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat-berkat sampai dengan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah tentang Menara Babel. Siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Menara Babel? Ada mungkin yang sudah dengar, ada yang belum. Tapi hari ini, buat yang sudah dengar maupun yang belum, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan puji-pujian dan semuanya kita akan belajar tentang Menara Babel. Kita akan belajar kerendahan hati dan belajar memuji Tuhan dan menyembah Tuhan satu-satunya Allah kita. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kakak mau ajak semua adik-adik yang ada di rumah, dari tempat adik-adik semuanya, dari rumah adik-adik bersama dengan orang tua atau bersama dengan kakak dan adik-adiknya, kita sama-sama mengundang kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan kudus dalam hati kita dalam ibadah ini, supaya Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang melimpahkan berkatnya di sepanjang hari ini. Mari bersama-sama bersatu duduk, ambil posisi berdoa, pejamkan mata, dan fokus sama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan terus menyertai kami. Bapa, saat ini kami semuanya anak-anak Tuhan di KPS Desa Cilitan dan di KPS Sekolah Minggu di mana pun berada saat ini. Kami memulai ibadah kami Tuhan, hadirlah dalam hati kami, di rumah kami masing-masing, dan dimanapun kami berada untuk mulai ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, masih
sukacita atas berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan karena Dia selalu mengasihi kita. Kita bernyanyi, hatiku percaya. Semuanya masih dalam sukacita dalam Tuhan ya, adik-adik ya. Bersemangat, semuanya yang bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuji dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Siapa yang mau bersyukur? Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo jadi kita nyanyikan pujian sekali lagi, rasakan sukacita bersama Tuhan Yesus. Naikkan pujian dan syukur. Kita naikkan pujian sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari dengan pujian sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Siapa yang mau bersyukur? Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, sukacita selalu, semangat selalu di dalam Tuhan. Adik-adik masih di dalam suasana sukacita, masih dalam rasa syukur kepada Tuhan. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan pujian sekali lagi. Kita mau ucapan rasa syukur kita karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan atas hari ini yang sudah Tuhan berikan. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak burung lepas kandang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah kekuatan dan benteng kami datang ke hadapan-Mu hendak bermazmur dan bersyukur, sebab Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu dari segala ancaman, sehingga kami merasa aman. Sinari kami dengan wajah-Mu dalam ibadah ini, agar kami semakin bersemangat dalam hidup ini. Sekalipun cobaan datang menerpa kehidupan ini, tatkala dalam susah maupun senang, kami tidak ragu atau bimbang. Sebab Roh-Mu yang memelihara serta menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita mau belajar tentang kerendahan hati, kita punya contohnya. Siapa dia? Tuhan Yesus sudah memberikan kita contoh untuk selalu rendah hati. Mari melalui pujian ini kita mau minta bantuan dan minta pertolongan Tuhan untuk memberikan kita kerendahan hati. Mari kita bernyanyi. Saya sih kalau pusing. Adik-adik kelas besar dan kelas remaja masih semangat puji Tuhan? Masih dong ya? Oke, sebentar lagi kita akan belajar tentang Menara Babel. Kita akan belajar tentang kerendahan hati ya. Kita akan belajar tentang bagaimana menimbang. Nah, mungkin adik-adik saat ini ada yang merasa juara di kelas, cantik, belajarnya banyak, orang tuanya sehat selalu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam diri. Jadi tidak ada yang bisa kita sombong. Mari sama-sama kita mau naikkan satu pujian. Kita mau menyatakan komitmen kita untuk selalu rendah hati, tidak sombong, dan mau menolong sesama. Kita naikkan pujian, aku hendak rendah hati selalu. Betapa ku
Minggu adik-adik. Apa kabar semua hari ini? Abang yakin kita semua tetap sehat, kuat, luar biasa. Oke adik-adik, kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menutup mata kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dialah Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau membuat kami hanya fokus pada firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berbuah dalam diri kami masing-masing. Sertai kami Bapa dan juga berkati kakak kami, abang-abang sekolah minggu, kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami. Kami berdoa kepada Engkau melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, firman kita pada hari Minggu ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Oke, mari sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita sama-sama siapkan diri kita. Mari kita sama-sama membaca di dalam hati kita masing-masing. Abang membaca di sini ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Sekali lagi abang baca, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini kita akan bercerita mengenai Menara Babel. Saya yakin sih kita semua sudah pernah mendengar mengenai Menara Babel sebelumnya. Jadi kita bisa ingat setelah peristiwa air bah yang melanda, masih hanya ada satu bahasa di muka bumi ini. Semua orang masih menggunakan satu bahasa yang sama. Nah, suatu ketika orang-orang ini semua ngomong-ngomong nih, berbicara antara satu sama yang lainnya. Yuk mari kita buat satu menara yuk. Jadi mereka berencana membuat suatu menara yang ternyata yang puncaknya itu sampai ke langit. Nggak hanya sampai situ, terus mereka bilang juga, dan marilah kita mencari nama atas hal ini. Wah, kita pikir ini kan kayaknya kalau hanya membuat menara mungkin biasa ya. Tapi mereka bilang lagi puncaknya sampai ke langit dan ingin mencari nama. Oh, berarti kayaknya mereka ingin menunjukkan suatu kesombongan. Mereka merasa kalau mereka mampu melakukan hal ini, membuat menara yang puncaknya sampai ke langit, mereka ingin memasyurkan, mengagungkan dirinya sendiri. Wah, aku bisa nih. Wah, ini suatu bentuk kesombongan. Maka setelah mendengar itu, Tuhan tidak suka mendengar hal ini. Makanya setelah itu mungkin kita bisa lihat di sini, Tuhan mengatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Jadi Tuhan berpikir, wah, kita harus melakukan sesuatu atas hal ini. Sehingga atas kesombongan itu, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Akibatnya semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Gak ada yang mengerti satu sama yang lain jadinya. Jadi gagallah rencana mereka yang ingin membuat menara yang tingginya, yang puncaknya sampai ke langit, dan ingin mengagungkan diri sendiri. Gagal karena Tuhan sudah mengacau balaukan. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana orang-orang Babel ini ingin meninggikan dirinya sendiri,
ingin menyombongkan dirinya sendiri. Dan sepertinya kita lihat Tuhan tidak suka atas orang yang sombong. Nah, mungkin kita akan lihat video berikutnya. Di sini abang akan putar video yang lain yang mungkin akan menceritakan hal yang sama. Mari kita sama-sama saksikan ya, Dek. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa yang kita sedang lihat ini? Sedang bermain basket. Iya betul, salah satunya Michael Jordan. Terus yang satunya lagi ada yang tahu nggak siapa namanya? Iya, namanya Corey Benjamin. Abang yakin ada yang tahu sih, dan selamat buat yang tahu ya. Nah, sekarang abang tanya lagi, kenapa bisa Michael Jordan main 1 lawan si Corey Benjamin ini ya? Oke, kita begini deh. Si Corey Benjamin ini ternyata seorang pemain baru di NBA. Dia baru masuk bergabung dengan klub Chicago Bulls. Nah, walaupun dia masih baru main, tapi dia dengan sombongnya bilang ke semua orang, termasuk ke semua pemain Chicago Bulls, kalau dia bisa ngalahin sang legenda Michael Jordan. Katanya dia akan bisa dengan gampang ngalahin Michael Jordan. Ternyata Michael Jordan dengar loh waktu dia bilang si Corey bisa yakin mengalahin dia. Makanya suatu hari waktu si Corey ini sedang latihan, Michael Jordan juga datang, nyamperin dia main, terus ngajak main 1 lawan 1. Nah, sekarang kita lihat dari tadi kan, hasilnya kira-kira menurut adik-adik gimana nih? Siapa yang menang? Iya, ternyata Michael Jordan bisa dengan telak mengalahkan si Corey Benjamin ini. Kita bisa lihat kan, kalau si Corey Benjamin nggak bisa berbuat banyak melawan Michael Jordan. Kasihan ya, si Corey Benjamin yang awalnya sombong malah menjadi malu di depan teman-temannya. Oke adik-adik, bagaimana mengenai video yang barusan kita tonton tadi? Apa yang bisa kita ambil dari sini? Nah, kita bisa lihat ya, kalau kesombongan itu seringkali malah merugikan diri kita sendiri. Bahkan kadang selain diri kita sendiri, orang lain juga dirugikan gara-gara kesombongan kita tuh. Kita bisa lihat tadi bagaimana, kalau dari cerita kita tadi, bagaimana orang-orang yang dari awal satu bahasa, yang satu bisa jadi cerai-berai, jadi memiliki banyak bahasa gara-gara kesombongan mereka. Atau barusan, di video yang barusan juga kita lihat bagaimana seorang yang sombong itu menjadi malu hati karena ternyata apa yang diomongkan itu, apa yang dia bilang, apa yang disombongkan itu nggak benar. Oleh karena itu, sebaiknya kita semua memiliki sikap yang bagaimana nih? Iya, jangan sombong, tapi memiliki hati, sikap yang rendah hati. Karena sikap yang rendah hati itu yang bisa membuat Tuhan tersenyum pada kita semua. Jadi gimana adik-adik, kita semua, apa kita mau tetap sombong atau kita mau jadi orang yang rendah hati? Iya, sebaiknya kita semua menjadi orang yang rendah hati, bukan? Sebaiknya apa yang kita lakukan itu semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan mencerminkan kebanggaan diri kita sendiri. Oke, sebagai penutup, mungkin sebelum kita menutup, kita bisa lihat video yang satu ini lagi. Karena video ini akan menjadi penutup buat firman kita ini. Pikir dia bisa menang, tapi mana mungkin. Tahun depan pasti aku yang paling cepat di sekolahku. Kalau udah aku pasti menang. Mana bisa? Buktinya kamu kalah pas piknik sidang. Semuanya lihat. Caleb, kamu ingat cerita ini? Oh, itu cerita Menara Babel. Pintar. Kenapa mereka mau membangun menara ini? Supaya bisa tinggal di situ? Mereka pikir mereka hebat, jadi mereka mau pamer ke semua orang. Tapi, Bagaimana perasaan Tuhan? Dia tidak suka. ya, Tuhan, bahkan buat bahasa-bahasa baru supaya mereka tidak bisa pamer lagi. Tapi semua temanku di sekolah suka pamer. Iya, banyak orang sombong. Papa juga pernah begitu.
Tapi itu salah. Kalau kita sombong, kita seperti membangun menara untuk diri kita, seperti Menara Babel. Tahu nggak, kalau aku mau, aku bisa jadi pelari paling cepat di dunia loh. Terserah deh, tapi kalau basket, aku paling hebat. Kata orang, aku berbakat. Padahal aku cuma asal-asalan. Caleb, kalau kamu terus-terusan sombong, itu berbahaya. Kamu tahu alasannya? Karena kita pasti jatuh. Wow. Benar. Selain itu, di 1 Petrus 5 ayat 5, Tuhan tidak mau kita sombong. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan suka pamer. Karena yang penting bukan pendapat orang. Yang penting itu pendapat Tuhan. Oke adik-adik, gimana video lagi yang barusan? Oh ya, di situ tadi dibilang ada ayat Alkitab 1 Petrus 5 ayat 5. Oke, coba mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Sama-sama kita cari 1 Petrus 5 ayat 5. Oke, udah sama-sama dapat. Oke, sama-sama kita baca ya, deh. Abang Stop bacakan di sini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mau baca sekali lagi. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di sini juga udah dikatakan lagi, tegaskan lagi bahwa Allah tidak suka orang yang congkak, orang yang sombong, dan mengasihani orang yang rendah hati. Sebagaimana juga diucapkan lagi deh pada ayat hafal kita pada hari ini yang diambil dari Lukas 14 ayat 11, dan ternyata sama persis diulangi kembali di Lukas 18 ayat 14. Katanya, barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi hendaknya kita semua tidak menjadi sombong, tidak meninggikan diri kita sendiri, tapi kita katakan pada diri kita sendiri, kita katakan dalam hati kita masing-masing, semua yang kulakukan itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kita melakukannya demi kesombongan kita akan direndahkan, dan pada saat kita rendah jatuh, kita akan merasa sakit. Tapi kalau kita merendahkan diri kita, Tuhan akan meninggikan kita. Dan semuanya yang kita lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tutup firman kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Kami belajar Bapa untuk tidak meninggikan diri kami, untuk tidak sombong Bapa, tapi untuk tetap menjadi orang yang rendah hati. Karena kami tahu semua Bapa apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Sertai kami Bapa, bimbing kami Bapa, turunkan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat bertindak sesuai hal ini dalam setiap tindakan kami. Ampunlah juga segala dosa dan kesalahan kami supaya kami dapat layak datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa kepada Engkau melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dialah karena Bapa. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayo, semua adik-adik sekolah minggu, buka Alkitab kalian. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Ayo adik-adik, dibuka. Lukas 14 ayat 11. Yang bunyinya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Coba ulang sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adik-adik, ayat hafalan ini kalian hafal dan kalian kerjakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Adik-adik terkasih, saatnya kita untuk melakukan aktivitas. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah yang dibawakan oleh Bang Freddy. Nah, di dalam firman Tuhan, bahkan di dalam lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan tadi sepanjang kita ibadah, bercerita tentang seorang anak Tuhan itu tidak boleh sombong. Nah, adik-adik,
Tahu nggak lawan kata daripada sombong? Lawan kata daripada sombong adalah rendah hati ya adik-adik. Nah, pada aktivitas kali ini, kakak ingin sekali jikalau adik-adik melakukan aktivitas di dalam bentuk refleksi di dalam cerita. Jadi adik-adik boleh mengambil waktu 10 atau sampai 15 menit dan masuk ke dalam kamar, mengadakan refleksi tentang sikap sombong apa ya yang pernah aku lakukan, seperti itu. Nah, setelah ketemu nanti dituliskan di dalam bentuk cerita. Nih kakak sudah buat formatnya seperti ini. Nah, nanti di sini dituliskan di nomor pertama, contoh sikap sombong yang pernah aku lakukan. Nanti dituliskan dalam bentuk cerita. Terus di bawahnya ada komitmenku. Nah, tentu kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, tentu kita punya satu komitmen untuk berubah. Nanti adik-adik boleh tulis di sini, aku tidak akan melakukannya lagi. Seperti itu. Atau mungkin aku tidak akan mengulanginya lagi. Terserah adik-adik ya. Terus yang kedua adalah contoh sikap rendah hati yang pernah aku lakukan. Kakak percaya sebagai anak-anak Tuhan yang baik, pasti adik-adik selalu berusaha setiap hari melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal baik yang diinginkan oleh Tuhan. Nanti adik pikirkan cukup satu aja juga, nanti dituliskan dalam bentuk cerita. Nah, setelah itu di bawahnya juga ada komitmenku. Nah, komitmenku juga boleh berisi kalau aku sudah melakukan kebaikan yang ini, aku akan melakukan kebaikan yang lain besok. Misalnya boleh adik tuliskan kebaikan apa yang akan dilakukan berikutnya. Oke adik-adik, demikian aktivitas kita pada hari ini. Nanti hasilnya boleh adik-adik kirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Terima kasih adik-adik. Sekian. Adik-adik kita akan membuka persembahan kita. Ayo dipegang uang persembahannya yang sudah diberikan oleh orang tua, papa, mama. Kita akan membuka persembahan kita dan sama-sama kita ucapkan, apa yang dipegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan Yesus. Bere doon, bubani karajaoni naikata. Kita akan membuka persembahan kita sambil kita sama-sama bernyanyi betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakarlah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Adik-adik, untuk menutup kebaktian kita pada hari Minggu ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, Allah yang makasih. Terima kasih Bapa atas segala kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami sehingga dapat bersekutu pada hari ini, hari Minggu ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya semua pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kiranya Roh Kudus yang menyertai kami, yang akan dapat membimbing kami untuk mengerjakan sesuai dengan firman-Mu.
Supaya kami Bapa dalam melalui hari-hari kami ke depannya. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati juga seluruh orang tua kami, supaya menjadi saluran berkah kepada kami. Beri segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dapat layak datang ke hari. Doa kepada Engkau melalui putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Bapa, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus asomani, O Yesus asomani, anami hadani, asadaur nami, asyik orang nami, semua dalam nami, salahkan atau sah, Tuhan asoman nami, torang adiuja. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.